Baiklah, selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di seminar kami pada hari ini. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Hari ini kita akan mengadakan seminar dengan judul meningkatkan kemampuan menulis puisi dengan siswa kelas 1 SMA. Adapun materi pada hari ini yaitu Bapak Cornelius M. Badut SPD, dan kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat ya siang hari ini. Sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu meningkatkan kemampuan berdiskusi di kalangan siswa SMA. Sebelum kita melanjutkan ke materi kita, di sini kita harus mengetahui apa itu menulis kreatif. Menulis kreatif yang dimaksudkan di sini adalah salah satu keterampilan di bidang aplikasi sastra. Nah, di sini bidang tersebut harus dikuasai oleh siswa-siswi SMA. Pembelajaran menulis puisi di SMA bukan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya sastra, entah itu berpuisi atau bercerpen maupun berdrama. Hal itu berkaitan erat dengan latihan ketajaman perasaan, penalaran, dan daya kaya, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Terus kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu di mana kita mengetahui dulu definisi kemampuan menulis. Kemampuan menulis di sini adalah suatu aktivitas yang melibatkan pemikiran sehingga menghasilkan suatu bentuk kata, bentuk kalimat, bentuk paragraf, dan bentuk wacana yang di dalamnya terdapat gagasan-gagasan pemikiran yang berwujud karangan ilmiah, karangan imajinasi, dan karangan puisi. Keterampilan menulis yang dimiliki seseorang itu tidak cuma begitu saja, atau secara terlihat ya, begitu dia lahir dia memiliki kemampuan menulisnya itu bagus. Tentu di sini adanya proses yang harus dilalui seseorang itu supaya mencapai kemaksimalan dalam menulis puisi. Kemudian setelah kita mengetahui kemampuan menulis itu apa, kita lanjutkan di sini yaitu puisi. Pasti saudara sekalian semua sudah tahu apa itu puisi. Nah, puisi di sini adalah susunan kata yang indah, bermakna dan terikat, serta memiliki unsur-unsur bunyi. Sedangkan puisi yang lain atau definisi puisi yang lain itu menurut para ahli seperti di depan slide, yaitu menurut Sumardi dan Saidi, puisi itu sebagai jenis karya sastra yang memiliki susunan bahasa yang relatif padat dibandingkan dengan prosa. Ya, dari pengertian puisi tersebut menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa puisi itu adalah suatu karya sastra yang berpadu dengan pilihan kata yang indah dan di dalam ungkapannya itu memiliki kepuisisan kata-kata yang dituangkan oleh penulis puisi. Dan puisi tersebut itu dapat menyampaikan atau memberikan pesan moral maupun pesan-pesan yang menurut pembaca itu memiliki makna bagi dirinya sendiri. Ya, setelah kita mengetahui definisi puisi, yang perlu kita lanjutkan ini yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan puisi. Dalam pembuatan puisi, yang paling pertama kita perhatikan itu yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi yang di sini yang dimaksudkan adalah persamaan konsonan. Nah, persamaan konsonan itu persamaan bunyi yang dimana bunyi ini memiliki kesamaan dan memiliki rasa juga dalam bait puisi tersebut.
Terus yang kedua, astronomi. Astronomi itu persamaan vokal. Ya mungkin vokal itu kalian sudah mengetahui apa itu vokal, ya di mana vokal itu ya berupa suara, ya berupa suara di mana suara yang dilontarkan atau suara yang dikeluarkan oleh pembaca puisi. Jadi di mana puisi tersebut dilihat indah atau dikatakan indah jika vokalnya itu benar-benar dijiwai oleh penyanyi puisi atau pembaca puisi. Terus yang ketiga itu rima awal. Rima awal ini persamaan bunyi pada awal lari. Terus yang keempat itu rima tengah, persamaan bunyi pada tengah lari atau baris. Dan yang kelima, rima akhir. Rima akhir di sini yang dimaksudkan adalah persamaan bunyi pada akhir lari atau baris. Selain itu, hal yang juga diperhatikan dalam pembuatan puisi itu yang pertama adalah diksi. Diksi yang dimaksudkan adalah pemilihan kata. Jadi, puisi itu dikatakan indah jika seorang penulis puisi itu memiliki kemampuan untuk memilih kata-kata yang indah untuk dijadikan sebuah puisi. Dan di mana puisi tersebut dipublikasikan atau diapresiasikan menjadi sebuah karya yang indah. Terus yang kedua, imajinasi. Imajinasi di sini di mana puisi yang dituliskan itu bersifat khayalan yang menurut puisi itu bersifat indah. Nah, itu yang dinamakan dengan imajinasi, khayalan. Terus yang ketiga, mazhar. Mazhar di sini yang dimaksudkan adalah penggunaan kata, entah itu yang bersifat hiperbola, metafora, ataupun penggunaan kata-kata sekali yang memiliki daya tarik seorang penulis itu menggunakan mazhar tersebut, sehingga dalam pembuatan puisinya itu pemilihan kata itu ya bersifat indah. Terus yang terakhir adalah rima. Rima itu persamaan bunyi yang digunakan dalam puisi, dalam membuat puisi. Ya di sini sesuai dengan materi hari ini, yaitu meningkatkan kemampuan menulis puisi bagi kalangan siswa. Nah di sini poin penting yang kita amati di sini adalah yang pertama, yaitu pendekatan konseptual. Ya, semuanya perhatikan di bawah. Pendekatan konseptual itu adalah konsep dalam membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Dunia nyata siswa di sini, di mana seorang guru mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan di sekitar lingkungan hidupnya. Terus poin yang kedua yang perlu kita perhatikan itu untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi bagi siswa itu, yang kedua itu teknik pancingan impresi visual. Teknik pancingan impresi visual adalah teknik dalam upaya merangsang aktivitas siswa dalam berkarya dengan memberikan media yang bisa diraba dan dirasakan. Jadi pancingan impresi visual. Impresi dapat memberikan atau meninggalkan kesan yang dalam menghasilkan dan dapat mempengaruhi perbuatan atau tindakan. Jadi teknik pancingan impresi visual ini dapat mendorong atau merangsang siswa untuk berkarya sesuai dengan imajinasi atau sesuai dengan apa yang telah diimajinasi. Itu yang dinamakan teknik pancingan impresi visual. Terus yang poin yang berikutnya itu mungkin dengan pancingan tersebut dapat memberikan rancangan dalam untuk menulis puisi berdasarkan konsep yang disampaikan umat siswa untuk menulis puisi. Nah, jadi di sini sebagai seorang guru untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa itu, dia harus menampilkan sebuah gambar atau sebuah visual lainnya yang membuat daya rangsang seorang siswa itu memiliki daya rangsang seorang siswa itu menjadi kuat, karena dengan kemampuan yang dia miliki serta gambar yang diperlihatkan itu memberikan kaitan dan
gaya pikir kita itu menjadi lebih baik, dari mana dengan gambar dan gaya pikirnya itu bisa menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi semua orang. Ya, mungkin sekian materi hari ini yang saya sampaikan. Waktunya saya silakan kepada moderator untuk melanjutkan. Terima kasih kepada Bapak Cornelius. Itu tadi presentasi ataupun presentasi dari seminar pada siang hari ini. Dan ada pun bagi audiens yang ingin bertanya kepada Bapak Cornelius, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Dan silakan saudara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira bagaimana cara mengapresiasi puisi supaya bisa menghasilkan puisi yang lebih bagus? Ya baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Abin. Ya, pertanyaannya sangat bagus juga ya. Nah, di mana teman Anda bertanya bahwa bagaimana cara mengapresiasikan puisi. Itu yang dimaksudkan tadi ya? Ya Pak. Cara mengapresiasikan puisi hingga mendapatkan atau menghasilkan puisi yang bagus. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan itu di mana kita menjiwai dalam arti puisi yang kita baca atau puisi yang kita buat itu kita harus menjiwai isi atau kalimat-kalimat dalam puisi tersebut. Jika kita menjiwai puisi tersebut, maka dalam pengapresiasinya itu dapat menghasilkan kualitas yang bagus. Entah dalam arti susunan kalimatnya, vokalnya, konsonannya maupun rimanya, itu akan terlihat bagus jika kita betul-betul menjiwai puisi yang kita ingin apresiasikan itu. Ya mungkin sekian saja. Betul. Baik, terima kasih. Itu tadi sedikit kami sampaikan oleh Bapak Cornelius, yang mana saya dapat menyimpulkan bahwasanya kita dianjurkan untuk mengapresiasi sastra ini dalam bentuk penulisan puisi. Namun saya rasa bukan hanya di kalangan SMA atau siswa saja untuk mampu mengapresiasi. Mungkin ada pun amanat-amanat yang disampaikan oleh Bapak Cornelius tadi, yaitu agar kita senantiasa mengapresiasikan sastra ini melalui karena manusia itu tidak ada dilahirkan lagi. Tadi saya mengatakan ada latihan insting dan insting kemampuan ekspresif visualnya juga. Yang mana di sini Bapak ingin mengamanatkan atau mengembangkan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan di bidang apresiasi sastra. Demikian mudah-mudahan akan sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.